Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini saya mau menyampaikan mining updates ya untuk bulan Oktober 2021. Kita bakal bahas berapa ETH yang udah didapatkan pada bulan-bulan sebelumnya, terus ada kendala apa aja, terus apakah ada penurunan jumlah ETH yang didapatkan setelah implement EIP 1559 dan berapa total ETH yang dibakar sampai sekarang, terus prospek setelah ETH itu apa aja, sama harga GPU yang tidak kunjung membaik. Untuk yang pertama, berapa ETH yang udah didapatkan? Kalau dilihat ya, ini payoutnya terakhir masih sama ya sama yang sebelumnya. Ini tuh yang pending di bulan lalu. Kalau kalian lihat mining updates bulan lalu, ini tuh masih pending dan dia otomatis ke check out kalau misalkan menyentuh gas fee tertentu. Saya setnya di 40 sih gas fee-nya gitu. Jadi waktu dia udah nyentuh 40, dia automatically masuk ke wallet saya gitu. Kalian bisa setting sih, terserah. Kalau misalnya kalian mau cepet, gas fee-nya bisa kalian set lebih tinggi gitu ya, mungkin 100 atau 150, itu terserah kalian. Lalu sebenarnya masih ada unpaid balance ya di akun saya di Ethermine sekitar 0,09. Jadi seharusnya ini masuknya ke bulan Oktober kemarin ya, cuman ya biasalah ada kendala kayak mati lampu, terus hujan, petir segala macam. Jadinya mesin miningnya harus dimatikan terlebih dahulu. Terus nextnya, oh ya, saya nggak bakal bahas tentang terkait balik modal atau enggaknya, atau berapa pendapatan yang dirupiahkan tuh. Itu bisa lihat di mining updates sebelum ini ya. Jadi kalian bisa cek di YouTube saya. Oke, terus ada kendala apa aja? Yaitu ya ada pemadaman listrik, terus ada hujan, petir gitu. Jadinya mesinnya harus dimatikan. Terus adakah penurunan jumlah ETH yang didapatkan? Nah, jadi kalau bulan kemarin, bulan September, awal-awal dan pertengahan itu estimated earningnya itu untuk dailynya itu bisa sampai 0,005 Ethereum. Jadi untuk monthly-nya itu bisa sekitar 0, berapa ya, 0,14 atau 15 gitu ya. Nah, cuman udah masuk bulan Oktober nih, September akhir atau Oktober awal, itu estimated earningnya tuh turun. Untuk monthly-nya berubah jadi 0,13, sedangkan daily-nya berubah jadi 0,00446. Jadi penurunannya cukup signifikan ya, kerasa gitu. Dan mempengaruhi profitabilitas yang dihasilkan tiap bulan. Terus apakah masih profit? Saya bisa bilang masih profit karena belum menyentuh apa istilahnya ya, biaya maintenance yang dikeluarkan tiap bulannya. Karena kalau tiap bulan maintenance itu biasa sekitar 1,8 ya, sedangkan kalau misalkan estimated earningnya itu ada di angka 0,13, itu masih ada di sekitar 6 jutaan per bulan gitu. Jadi dia dikurangi selisih ya masih sekitar 4 jutaan per bulan gitu. Dan belum lagi kalau misalkan harga dari Ethereum naik kan ya mudah-mudahan naik terus. Dan berapa ETH yang dibakar sampai sekarang setelah implement EIP 1559. Nah, ini kalian bisa cek di watchtheburn.com. Itu kalian bisa lihat di bagian overview ya, di sebelah sini. Itu tuh ada total dari berapa ETH yang dibakar, berapa rewards yang diberikan, tips, net issuance, dan informasi lainnya. Saya nggak bakal bahas detail satu-satu, cuman yang mau saya sampaikan adalah total dari jumlah Ethereum yang udah dibakar itu adalah sekitar 433.360 Ethereum. Wow, banyak ya. Dan ini bakal terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, sebenarnya base fee itu nggak berkurang jauh ya. Nggak tahu, mungkin teman-teman lain punya komentar terkait ini. Karena kalau yang saya rasain base fee-nya itu atau gas fee ya, saya rasa nggak turun secara signifikan setelah ada implementasi ini. Malah cenderung apa ya, mahal atau nggak stabil kayak gitu sih. Jadinya saya ngerasanya itu aja, implement EIP 1559 untuk ngurangin reduce gas fee itu kayak kurang berimpact kayak gitu. Atau mungkin ini karena baru sebulan ya, mungkin ini efeknya bakal implement setelah 5 bulan atau setahun, saya kurang tahu juga. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu soal ini. Oke, nextnya
apa nih koin lain nih prospek setelah ETH nih? Kalau misalnya kita cek di waktu main ya, kita masuk dulu ke websitenya. Dengan spesifikasi mining yang saya punya yaitu menggunakan 1080 Ti ya, dan 1080, berarti ada 4. Nah kayak gini kasarannya seperti ini. Untuk ETH-nya ya sekitar segitulah, 236 ya, 236 240 lah ya. Ini ada di angka 1200 watt. Itu kita calculate koin apakah yang bisa profit. Nah oke. Untuk saat ini yang masih paling profit untuk mining rig dengan tipe yang saya punya itu adalah Ethereum masih. Dengan perharinya itu sekitar 13,11 dolar. Sehingga kalau misalnya kita cek per bulannya yaitu masih ada sekitar 402 dolar. Ini udah dipotong sama listrik ya. Kalau misalkan belum dipotong sama listrik itu sekitar 488 dolar. Jadi ya segituan per bulan. Dan ada koin apa lagi? Koinnya yang lainnya itu Fyro ya. Fyro coin. Nah, di sini bisa dilihat ini kalau misalkan saya mining koin ini, profit yang dapatkan per bulannya itu bisa sampai 385 US dollar. Ini udah profit, dan kalau misalkan nggak dihitung sama listrik dan lainnya mungkin 461,32 dolar. Jadi Fyro ini termasuk prospek untuk koin lain ya. Setelah Ethereum itu udah nggak bisa profit lagi, bisa dia katakan profitnya kalah. Kadang kalau misalkan harga koin lagi berubah ya, Fyro coin tuh bisa di atas dari Ethereum atau sebaliknya. Nah, ada beberapa koin lagi yang sebenarnya saya tertarik untuk coba mining kayak semacam Rio, terus ada Flux ya ini. Cuman dia tuh untuk tradingnya tuh di mana saya kurang tahu. Jadi malas juga ya kalau misalnya kita udah mining terus nggak bisa diambil hasilnya gitu. Dan di Indodax itu belum ada, jadi saya masih stick sama koin-koin yang ada di Indodax gitu, kayak contoh Ethereum, Fyro, terus sama Raven di sini kalau bisa dilihat, dan yang lainnya gitu. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi koin yang ada di Indodax dan bisa di mining gitu ya, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk Raven coin itu dia prospeknya ada di 11,85 US dollar. Itu belum dihitung sama ongkos listrik ya. Kalau misalnya sudah dipotong listrik itu sekitar 9,16 US dollar tiap harinya. Nah ini cukup jauh ya dari Ethereum. Jadi untuk sampai sekarang Ethereum itu masih sangat profit, salah satu koin yang sangat dominan. Kapan Ethereum itu bakal nggak bisa ditambang lagi saya juga kurang tahu, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi yang pasti kalau misalkan salah satu koin yang ada di sini gitu ya melejit ke atas gitu, ya udah pasti banyak miners yang pindah gitu untuk mining koin lain karena profit tiba, karena itu ya keuntungannya lebih banyak. Mungkin nextnya setelah Ethereum terkumpul cukup banyak, saya mau nyoba untuk mining Fyro selanjutnya, atau mungkin Raven coin ya. Dan kita lihat profitabilitasnya apakah sangat menguntungkan. Tapi itu balik lagi tergantung dari harga koin tersebut di masa nanti ya. Saya juga nggak bisa memprediksi apakah koin itu bakal tetap naik terus gitu, atau bahkan bisa turun sampai ke titik dimana koin itu udah nggak dianggap lagi. Oke, jadi kalau dari saya itu sih. Terus ada satu lagi sebenarnya. Satu lagi tuh Ethereum Classic sih. Ethereum Classic nih ada di Indodax juga. Dia untuk per bulannya itu ada di per harinya itu ada di 8,26 ya kalau udah dipotong sama listrik dan segala macam. Terus ada di angka 10,81 US dollar.
untuk perharinya kalau belum dihitung sama listrik gitu. Untuk per bulannya ini kita bisa mendapatkan sekitar 247 US dollar. Nah, ini masih jauh banget ya harga Ethereum Classic tuh. Tapi kalau teman-teman punya GPU yang RAM-nya itu cuma 4 GB, itu teman-teman bisa mining coin ini sih, dan cukup menarik. Harganya juga mengikuti perkembangan dari Bitcoin ya dan Ethereum. Jadi biasanya kalau misalnya ya BTC naik gitu, terus Ethereum naik ya, Ethereum Classic juga naik gitu. Dan ini salah satu koin yang bisa ditambang dengan GPU yang sudah cukup lama ya dan memiliki RAM yang kecil. Oke, next untuk harga GPU ya. Oke, untuk harga GPU sendiri saya cek kemarin tuh sebenarnya sempat turun ya waktu ada crash di market kripto. Harga GTX tuh untuk yang 1080 saya lihat ada yang jual sekitar 9 jutaan, 9,5 lah ya. Ada yang 10 jutaan gitu. Nah, untuk yang sekarang harga dari GPU tuh naik lagi. Ini saya udah cari yang harga yang paling rendah ya. Terus kita pakai filter yang dia di add-nya tuh 1 bulan terakhir. Ini kita skip. Dan dijual sama Power Merchant, sorry. Nah, itu tuh saya cek harga untuk GTX 1080-nya itu ada di angka 8, nggak tahu ini saya ngelihatnya 8 jutaan, ini bener gak ya? Ini yang 1080 bukan yang TI ya. Ada di 8,5 jutaan. Terus untuk GTX 1080-nya kemarin masih lihat ada yang 10,5 juta, tapi sekarang udah nggak ada, udah dibeli, udah sold mungkin. Dan apa ya? Yang ini nih biasanya tuh untuk yang Zotac GeForce yang GTX 1080 Ti yang M Edition ya. Itu bulan kemarin kayaknya masih ada yang di angka 10 atau 9,5 gitu. Sekarang udah harganya di atas itu semua, sekitar 11,5 juta. Mungkin bisa nego ya kalau teman-teman bisa ininya, bisa negonya atau si sellernya mau. Dan harga-harga GPU-nya ini sudah naik, sangat naik sih kalau saya bilang. Kalau bilang nggak make sense, ya nggak make sense. Karena GPU ini GPU second gitu, tapi ya harganya masih aja melambung tinggi. Waktu saya beli di awal-awal untuk yang GeForce GTX ini, yang Aorus ini mungkin sekitar 9 atau 8 jutaan ya. Sekarang udah 12 jutaan. Sekarang kita coba lihat RX 580 yang 8 GB ya. Oke, nah ini sudah kita cek, kita pakai Power Merchant, baru tambahin 1 bulan lalu. Oh nggak ada, oke, sorry. Nah, ini kita lepas aja filternya. Tapi yang pasti harganya itu sudah naik dari bulan kemarin ya. Mungkin bulan-bulan kemarin masih ada yang jual sekitar 7 atau 8 jutaan ya. Sekarang ada yang jual 8,5 sampai 9 jutaan. Bahkan ada yang jual 12 juta. Ini kayaknya nggak make sense aja sih. Buat teman-teman yang mungkin pengen bikin mining rig atau pengen coba-coba masuk ke dunia kripto, mungkin bisa mencoba alternatif untuk GPU yang RAM-nya lebih kecil gitu ya, kayak misalkan RX 570 yang 4 GB gitu. Itu kayaknya harganya masih cukup terjangkau ya. Kita lihat yang ada 1 bulan terakhir Power Merchant ya, masih ada yang jual sekitar 2,5 sampai 3 jutaan ya gitu. Dan sebenarnya bulan kemarin ini masih pada murah nih. Saya nggak tahu kenapa ini tiba-tiba naik lagi. Ya itulah ya, mungkin karena lagi pandemi, produksi dan distribusi juga terhambat.
Terus kripto juga lagi booming, lagi hype-hypenya, sehingga banyak yang ngeborong, jadinya terjadi kelangkaan dan harga pun ya ikut naik ya. Yang kemarin sih yang saya lihat untuk GPU dengan RAM 4 GB itu masih di angka 2 jutaan lah ya. Sekarang udah pada naik jadi sekitar 4 jutaan. Itu udah gila banget sih. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya kapan nih harga GPU turun, kapan bisa rakit PC, itu terserah aja, saya nggak tahu jawabannya. Cuman kalau misalnya kalian butuh untuk productivity ya, untuk kerja, untuk belajar, untuk apa, mendingan rakit segera sih. Tapi sesuaikan dengan budget, yang jangan terlalu maksa juga. Karena ya selama pandemi ini masih ada, terus kripto lagi hype juga, itu harga GPU nggak bakal turun sih. Jadi ya buat kalian yang istilahnya pengen segera pengen bikin komputer karena memang ada sesuatu yang harus dikerjakan, silakan bikin. Tapi kalau misalkan kalian pakai untuk main, ya ada alternatif lain. Mungkin kalian bisa pakai mobile device dulu ya, untuk gaming di mobile, atau kalian bisa beli konsol yang dimana harganya mungkin lebih make sense daripada kalian harus rakit PC dan mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli GPU gitu. Oke deh, sekian update dari saya. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.